Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi, lebih tepatnya mengulang karena ini pernah saya ajarkan di awal pertemuan di bab 3 ya. Nah, kali ini kita akan belajar soal lembaga-lembaga negara yang muncul atau yang ada setelah terjadi amandemen atau perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pertama harus diketahui terlebih dahulu, harus dipahami terlebih dahulu bahwa konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pernah dilakukan amandemen atau perubahan sebanyak 3 kali. Perubahan itu terjadi setelah reformasi mulai tahun 1999 sampai dengan 2002. Jadi kurun waktu 4 tahun, 99, 2000, 2001 dan 2002. Begitu ya. Nah, setelah terjadi amandemen, maka muncullah lembaga-lembaga negara. Semua disebut lembaga tinggi negara. Beda dengan zaman Orde Baru dulu. Kalau zaman dulu sebelum amandemen ada yang namanya lembaga tertinggi negara, ada yang namanya lembaga tinggi negara. Sekarang posisinya lain, tidak ada lembaga tertinggi negara, tetapi semuanya disebut sebagai lembaga tinggi negara. Kalau dulu lembaga tertinggi negara adalah MPR. Sekarang MPR disebut lembaga tinggi negara. Begitu ya. Nah, kita kupas satu-satu. Kira-kira lembaga apa saja yang muncul, yang ada setelah terjadi amandemen atas Undang-Undang Dasar 45. Pertama adalah MPR atau kepanjangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa MPR pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar menjadi lembaga tertinggi. Lembaga tertinggi negara, lembaga paling dhuwur ning Indonesia pada waktu itu adalah MPR. Tetapi setelah terjadi amandemen, maka MPR menjadi lembaga tinggi. Fungsinya banyak MPR ini. Salah satunya adalah melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu. Begitu ya, melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi kemarin ketika Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Haji Ma'ruf Amin terpilih, maka yang melantik adalah MPR. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah DPR atau kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ini berkantor dengan MPR sama. Ya, disebut kantornya familiar, akrab disebut Senayan. Gedung Senayan. Kantornya DPR MPR. Nah, fungsi DPR juga banyak. Salah satu fungsi DPR adalah sebagai lembaga legislasi. Legislasi itu apa? Legislasi itu adalah pembuat undang-undang. Itu DPR. Fungsinya adalah fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah DPD. DPD ini kepanjangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Berkantor sama dengan DPR dan MPR. Karena dua ini adalah anggota MPR. DPR dan DPD ini anggota MPR. Berkantor yang sama. DPD tugasnya apa? Fungsinya apa? Salah satu fungsinya adalah selain menyerap aspirasi dari daerah, salah satu fungsinya adalah mengusulkan rancangan undang-undang. Bukan memutuskan loh ya. Bukan mengesahkan, tetapi mengusulkan rancangan undang-undang kepada DPR. Itu fungsi dari DPD. Begitu ya. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Ngantornya juga di Senayan. Kemudian setelah DPD ada yang namanya presiden. Presiden itu juga lembaga, Mas. Lembaga tinggi negara. Fungsinya apa? Presiden dan wakil presiden fungsinya adalah sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga fungsinya menjalankan kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan menjalankan roda pemerintahan. Makanya presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh kementerian, dibantu oleh bahkan kepala daerah dan sebagainya. Itu disebut lembaga eksekutif. Paham nggih? Presiden dan wakil presiden. Kemudian lembaga selanjutnya 1, 2, 3, 4 yang kelima adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini lembaga
baru lembaga baru ya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini ya, Mahkamah Agung ini adalah salah satu fungsinya mengadili kasus hukum di tingkat kasasi. Jadi kalau naik ke kasasi nanti yang mengadili adalah Mahkamah Agung, bukan lagi pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Kalau di kabupaten atau kota biasanya di pengadilan negeri, banding naik di pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi biasanya di provinsi, kemudian naik lagi ke kasasi MA. Itu nggih. Nah, kemudian selain MA ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini juga lembaga baru setelah amandemen. Jadi setelah amandemen ada lembaga baru, MK. Kalau ini kan lama, ini lama, ya. Ini baru, ini baru. Mahkamah Konstitusi ini baru. Salah satu fungsinya apa? Menguji. Salah satu fungsi MK adalah menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan DPR dan Presiden, DPR dan eksekutif membuat undang-undang. Yang lagi rame misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang membahas banyak klaster, banyak kelompok pembahasan. Ya. Itu disahkan, sah. Kemudian misalkan ada masyarakat yang berkeberatan, merasa wah undang-undang ini tidak relevan dengan kondisi masyarakat. Maka masyarakat tersebut bisa mengajukan gugatan, melakukan uji material namanya atas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 45. Mengujinya di mana? Mengujinya adalah di Mahkamah Konstitusi. Siapa yang berhak mengajukan uji material? Semua masyarakat Indonesia berhak. Namanya uji material atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun berhak. Bagaimana kalau Mas Safa? Boleh. Siswa MTS Ulumiyah mau menguji undang-undang tentang lalu lintas misalkan, yang di situ berbunyi misalkan seseorang yang membuat SIM harus berusia minimal 17 tahun. Dia misalkan siswa ini mau mengusulkan uji material, wah jangan 17, kalau bisa 12 tahun biar anak-anak MTS bisa naik motor ke sekolah misalkan. Boleh, tidak masalah, tetapi keputusan segala sesuatunya berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah Komisi Yudisial. Ini juga lembaga baru setelah amandemen. Komisi Yudisial ini salah satu fungsinya adalah mengusulkan nama Hakim Agung yang memimpin Mahkamah Agung. Hakim Agung namanya. Mengusulkan nama-nama Hakim Agung untuk dilantik yang bertugas di Mahkamah Agung. Ini tugas Komisi Yudisial. Dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apa fungsinya BPK? Fungsinya BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Jadi semua kegiatan apapun yang bersumber dari keuangan negara, maka BPK berhak melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan tidak ada penyalahgunaan terhadap keuangan negara. Contoh misalkan begini. Misalkan Habib Labib dia punya sekolah, dapat bantuan dari negara Indonesia, lagi pemerintah 1 miliar misalkan untuk gedung, dibangun gedung, kemudian gedungnya jadi, BPK memeriksa gedung yang dibangun oleh Mas Labib. Gedung yang dibangun itu nilainya benar 1 miliar enggak? Kalau nilainya 1 miliar berarti betul, auditnya sesuai. Tetapi kalau ternyata hasil pemeriksaan BPK atau dinamakan audit pemeriksaan BPK namanya audit. Kalau hasil pemeriksaan BPK ternyata gedung yang dibangun atas anggaran bantuan 1 miliar itu ternyata nilai gedungnya cuma 800 juta, maka Mas Labib wajib mengembalikan selisih tadi. Berarti berapa? 200 juta. Kepada siapa? Kepada pemerintah, ke kas negara. Bagaimana kalau tidak ada waktu tertentu? Batas waktu tertentu untuk mengembalikan 200 juta. Kalau tidak terpenuhi bisa diajukan gugatan pidana. Iso dipenjara Mas Labib. Saya kira begitu ya. Saya kira begitu. Ini penjelasan lembaga yang ada
setelah hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45, tetap belajar dan tugasnya adalah latihan penilaian akhir semester untuk siswa bajak. Nggih, terima kasih, tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.